The Queen of Cups, kemampuan meregulasi perasaan, harapan, dan bagaimana cara kita merespon, bagaimana orang itu berlaku kepada kita, ini akan membuat kita itu mendapatkan hoki dan keuntungan. Maksudnya bagaimana? Bisa saja hoki atau keuntungan itu ditutupi oleh perlakuan buruk orang lain kepada kita. Untuk para Aries di sini, Aries yang dia ini memiliki satu tekad dan juga satu keinginan, punya satu energi yang kuat, dan dia ini memiliki piranti. Aries tuh domba, betul ya? Artinya di sini cocok banget karena pedang The Queen of Swords adalah kartu yang meminta kalian semua para Aries ini untuk bisa. Jadi kalau Taurus ini kalau kita ngomongin ya, Sio itu kan sebenarnya hewan, tapi kalau di zodiak ini juga kebanyakan juga hewan juga ya. Banteng ini memiliki kekuatan yang kuat. Gemini. Kartunya pas banget nih. Kartu saya, zodiak saya. The Magician. Untuk para Gemini di sini di tengah tahun ya, kalau lahirnya Gemini ini, dan Gemini biasanya digambarkan oleh sosok yang kembar apapun itu tadi. Cancer ya, Temperance, kesabaran akan membuat kalian malah akan kaya. Ini sesuatu yang berlawanan arah. Kekayaan, ketenaran, sesuatu yang besar biasanya didapatkan dengan sebuah energi yang abundant, yang sangat besar, dan kita harus tetap gigih. Tapi entah kenapa, kesabaran kalian untuk bisa nerimo apapun yang terjadi saat ini akan membawa kalian kepada hal positif yang berkaitan dengan keuangan. Temperance artinya juga meminta kalian untuk bisa apapun yang terjadi dalam hal yang kalian inginkan atau tidak, kalian meriak atau bereaksi yang sama, yang akan nggak mempengaruhi diri dan juga keputusan kalian. Kemampuan juga mungkin lebih mirip seperti kartu pertama yang didapatkan oleh Pisces itu, bahwa kemampuan meregulasi diri, bahkan tidak hanya itu, kemampuan kita menunjukkan kepada orang di luar kita bagaimana kita bisa menguasai emosi dan juga kita tetap bisa bersabar terhadap apapun yang ada di sekitar kita, baik manusia ataupun hal-hal yang terjadi dalam hidup. Ini adalah unsur atau elemen penting yang akan membawa ke berlimpahnya keuangan, berlimpahnya energi positif dalam finansial, hoki, dan rezeki yang akan tiba-tiba datang di bulan Maret ini nanti. Jadi kalau kartu Temperance ini artinya bukan kita diminta untuk slow down, tapi lebih kepada apapun yang didapatkan oleh diri kita ini, kita tidak bereaksi terlalu besar atau terlalu sehingga kita akan membuat orang-orang di sekitar kita ini memberikan reaksi yang juga akan sontak atau juga spontan. Kekuatan untuk menguasai diri sendiri, mengetahui bahwa apapun yang ada ini tidak akan terlepas dari apapun yang kita pikirkan, sama seperti kartu Pisces itu tadi. Dan ingat juga bagaimana kita diminta untuk tidak membuat keputusan di saat kita sedang marah atau sangat happy. Ini membuat kita harus selalu ada dan tenang. Bisa kakinya ada di air dan di darat, terus menimbang-nimbang perasaan yang ada seperti cawan emas dan cawan perak yang dipegang ini tadi, dan memiliki kebijaksanaan seorang malaikat untuk bisa melakukan hal yang positif ke depannya. Ini untuk kalian semua para Cancer. Dan kita tahu bahwa para kepiting ini memiliki sebuah hal yang kalau dia mau sesuatu, dia harus dapatkan itu, dan dia akan pegang itu sampai kapanpun. Seperti capit yang akan terus memegang. Dan kepiting ini pun juga memiliki kesamaan di air dan di darat. Maka kartu ini seperti sebuah kebetulan meminta para kepiting untuk lebih bersabar. Leo, the Eight of Cups. Para harimau di sini diminta untuk coba pikirkan lagi apa yang sebenarnya kalian inginkan dan kalian cari. Kalau kartu yang tadi muncul, The Star ini menunjukkan tujuannya ini sudah tepat. Kartu ini adalah sesuatu yang menunjukkan tujuan kalian sudah tepat dan kalian diminta untuk tetap menuju ke sana. Maka The Eight of Cups ini adalah kartu yang meminta kalian untuk bisa menanyakan kembali lagi sesuai dengan kenyamanan kalian. Karena rupanya ada satu hal yang mengganjal dan membuat kalian ini bertanya-tanya, apakah kalian ini belongs to
this situation? Apakah kalian ini memang diperuntukkan kepada apapun yang ada saat ini? Jangan-jangan ada sesuatu atau satu tempat di mana kalian itu seharusnya ada di sana dan tidak berada di sini. Maka hal seperti ini adalah sesuatu yang kalau boleh dikatakan itu mungkin nggak kita sadari. Tapi kita akan mendapatkan itu lewat suara orang-orang di sekitar kita. Tapi yang mungkin dan paling mungkin harus kita cari adalah kesendirian saat kita tenang, mencoba untuk bertanya kepada diri kita, dan mengetahui apapun yang kita inginkan, itulah yang penting di sana. Dan jangan melakukan sesuatu yang membuat kalian ini malah akan merasa tidak nyaman dan akan berakhir dengan kondisi di mana kalian akan menyesali ataupun melakukan itu tapi tidak dengan sebuah perasaan yang penuh. Maka untuk para Leo berarti singa ya. Singa di sini yang dia ini seorang raja rimba, memiliki sebuah kekuatan yang sangat-sangat melebihi kekuatan hewan yang lain, memiliki senjata, taring dan juga cakar yang lebih kuat daripada hewan-hewan yang lain. Jangan gunakan kekuatan kalian untuk sesuatu yang membuat diri kalian tidak nyaman. Pastikan ini kalian lakukan untuk orang yang kalian sayangi, di sekitar orang yang kalian suka, dan juga melakukan sesuatu yang kalian memang gemari. Oke? Virgo. Suaminya Inara Rusli dulu ya. Ten of Pentacles. Nah, kalau kartu ini muncul sejatinya, kalau kalian nanya siapa yang paling pas banget, beruntung banget, berlimpah, bahkan tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang disayanginya dan keluarga, maka Virgo di sini adalah si paling beruntung di bulan Maret ini tadi. Maka jika kalian bukan Virgo tapi memiliki teman, sahabat, atau orang dekat di sekitar kalian yang seorang Virgo, dekati mereka. Karena saya melihat bahwa Virgo ini mendapatkan keberuntungan yang paling kuat. Seakan-akan dia ini menjadi money magnet, menarik uang dan juga hoki dari banyak tempat di sekitar dirinya, berputar di sekitarnya, dan dia ini bisa akan bahkan sampai meluber-luber dan membuat orang-orang di sekitarnya ini akhirnya ikut merasakan, terutama orang yang dekat dan disayangi oleh para Virgo ini tadi. Tapi tetap perlu kehati-hatian, tapi tetap perlu perasaan yang mindful, karena saat uang itu ada di sekitar kalian, bisa jadi sesuatu yang kalian harapkan, uang itu tadi malah yang akan menghancurkan dan juga akan menghilangkan sisi kemanusiaan di dalam diri kalian. Artinya apa? Di saat kita beruntung memiliki banyak sekali hoki dan juga aliran finansial yang sangat kuat ini, kita diminta untuk juga tetap tahu dan menuangkan air itu ke tempat yang lain juga. Memastikan apapun yang kita berikan ini juga mengalir kepada orang lain akan membuat alirannya akan semakin deras dan hal-hal positif akan terjadi pada hidup kalian nanti. The Knight of Wands untuk kartu untuk Libra. Si penimbang-nimbang yang lahir di bulan September ya. Oke, ini perlu usaha lebih keras, perlu sebuah upaya untuk mengimplementasikan sesuatu yang kalian itu selama ini impikan dan harapkan, dan juga kalian diminta untuk menyusun kembali cita-cita kalian dengan lebih terencana dan terstruktur. The Knight of Wands meminta kita untuk tidak jatuh dan juga akhirnya menyerah pada sebuah kegagalan atau penundaan. Karena ada motif salamander yang digunakan oleh si kesatria ini menunjukkan sebuah upaya yang terus-menerus, mati tumbuh berganti, hilang satu tumbuh seribu. Ini adalah satu kesadaran yang kalau kita bisa tanamkan pada pikiran kita, maka abundance berupa kondisi finansial yang baik, hal-hal positif yang berkaitan dengan keuangan dan hoki, rezeki, ini akan datang kepada kalian. Hal-hal yang kalian kira itu sulit, malah disitulah letak uang itu berada. Maka mungkin ini terdengar klise, tapi hindari hal-hal yang kalian kira itu mudah. Hindari kalian ini bermalas-malasan atau melakukan sesuatu yang itu lagi. Kemampuan kita untuk belajar hal yang baru, cita-cita kita untuk bisa memperoleh hal yang lebih besar lagi, ini akan membawa keuntungan secara instan. Jadi jika kalian sekarang ini kemarin kepikiran untuk sekolah lagi atau mau ambil kursus atau apapun yang kalian kira itu susah, maka inilah sejatinya akan mendatangkan uang dan juga pundi-pundi rupiah yang akan berkesinambungan. Maka ini sesuai dengan bahwa kita semua memang harus tetap berusaha, dan sejatinya saat seseorang ini berusaha terus-menerus waktu demi waktu, ini tinggal menunggu waktu di mana semua kegagalan dan semua upaya di masa lalu yang belum berhasil akan menghasilkan hal-hal yang positif di kedepannya. Sehingga kalau kita lihat di sini, jika kalian merasa melakukan sesuatu saat ini dan tidak merasakan ada sebuah perubahan, maka sejatinya hal ini
adalah sebuah petunjuk yang tepat di mana sebentar lagi apa yang kalian lakukan berulang kali ini akan diganjar oleh semesta dan Tuhan Yang Maha Esa dengan, kalau boleh dibilang itu bukan kemandirian finansial, tapi hal-hal positif yang berkaitan dengan kalian akan dilimpahi dengan hoki, keberuntungan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan keuangan ini tadi.